Hari ini yang kita akan dilayani oleh bukan satu orang tapi satu pasang. Wah, seru ya, satu pasang. Jadi saya kenal mereka sudah sangat lama. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Bandung ada apa namanya, ibadah youth kita namanya Bridge. Nah, beliau ini adalah salah satu founder dari Bridge. Jadi kita itu yang dari dulu membangun bersama-sama, melayani sejak masih muda, masih culun-culun gitu ya. Tapi yang luar biasa hari ini teman saya ini luar biasa sekali kehidupannya. Hari ini tentunya udah nggak single lagi, udah menikah dengan seorang istri namanya Christy Santoso, which is luar biasa. Mereka dikaruniai bukan satu, bukan dua, tapi tiga wanita. Wah, luar biasa. Kalau saya dua, dia kapasitasnya lebih besar, dia tiga. Hebat sekali. Dia menikah sudah 14 tahun. Jadi saudara kita ini, James ini dulu berprofesi sebagai seorang MC, radio host, apalagi ya, TV host juga ya, Solusi segala macam. Kalau Bapak Ibu tahu Solusi, nah sama dia pernah jadi hostnya juga. Bahkan dia itu adalah MC paling mahal hari itu di kota Bandung. Tidak ada yang lebih mahal lagi dari dia. Luar biasa. Jadi sangat-sangat laku banget gitu ya. Nah, hari ini selain tentunya berkarir, dia juga sekarang menjadi seorang entrepreneur. Jadi dia membangun bisnis sekarang di bisnisnya di apa namanya, batik ya. Batik di Pekalongan, dan juga sekarang mereka punya sekolah. Wah, luar biasa ya. Jadi mereka berdua luar biasa. Jadi saya kenal James ini dari masih zaman masih kuliah sampai sekarang. Saya ngelihat kehidupan mereka luar biasa diberkati Tuhan. Jadi pastinya Tuhan punya pesan penting yang sudah Tuhan taruhkan buat mereka, buat kita hari ini lewat mereka. Amin. Hari ini bolehkah kita kasih sambutan terbaik buat James Kam dan Christy Santoso. Terima kasih Pastor David, Pastor Shani, silahkan duduk Bapak dan Ibu. Seperti tidak dari hati tadi perkenalannya, tapi terima kasih. Oh gitu. Saya James, ini Christy, saya melayani dengan beliau sudah dari tahun 2000 di ECC. Salah satu pengalaman yang paling luar biasa yang boleh kami alami bersama adalah ketika diutus Kanala dan Kak Victor ke satu daerah di Jawa Tengah. Kebetulan pada saat itu Shani dan David itu pembicara yang hebat, dan di waktu bersamaan saya baru punya mobil baru. Jadi saya juga ikut dikirim. Bukan karena saya mampu berbicara, tapi karena mobil barunya. Kami pergi, saya lupa daerahnya, Wonosobo ya, di tengah jalan karena berangkat malam hari, selesai doa, kami naik mobil bersama dengan supir gereja. Karena berangkat malam, selesai doa, target kami sampai pagi hari. Ketika subuh menjelang, saya tidur, Pastor David tidur, Pastor Shani tidur, teman-teman pelayanan tidur, supir kami juga tidur. Saat menyetir. Jadi tiba-tiba tidak hanya kami yang tidur, mobil juga tidur. Mobil tidur di bawah ya, di sawah-sawah waktu itu. Pastor David, Anda beruntung boleh punya gembala seperti Pastor David. Tenang sekali. Kami miring, pantat supir ada di muka saya. Pastor David bisa dorong, pintu Avanza biru baru keluar. Dan dia masih bisa stretching. Fit agak cepetan ya Fit ya. Kan kita begini ya. Dia keluar, mobil keluar. Lah Kanala telepon, kalian pulang aja, gak usah dilanjutkan pelayanan. Tapi Shani luar biasa imannya. Paulus karam perahunya. Kita cuman mobil masih bisa jalan. Kita melayani di Wonosobo. Tepuk tangan buat Pastor David, Pastor Shani. Sekali lagi saya di sana bukan karena kemampuan saya berbicara atau iman saya, tapi karena mobil saya. Sampai
pulang pelayanan di hari Minggu, haru sekali karena Pastor Shani ke depan menceritakan. Pastor Shani kan kalau menceritakan emosional sekali ya. Seperti yang ada di Instagram atau di YouTube itu. Nambah follower loh, itu 2 kali lipat loh. Oh 4.600 sekarang. Ya. Pastor Ashley bilang, Sian hilang segitu banyak uang cuma nambah 2.000 katanya gitu. Ya, itu Ashley lah ya. Nah, Pastor Shani cerita. Semua menangis. Pastor Shani menangis bagaimana kekuatan dan kuasa Tuhan besar menyelamatkan kita. Diurapi ketika berbicara, wah semua memuliakan Allah, semua menangis. Saya juga duduk di tempat Pastor David, di kursi jemaat saya menangis. Gimana bayar reparasi mobil saya itu. Saya juga nangis waktu itu El Shaddai, gereja kecil ya. Kan kita kalau mau ibadah susun-susun, pel-pel dulu, gak ada duitnya. Jemaat semuanya anak muda tapi ya melayani bersama mereka saya belajar banyak. Mereka juga terlibat dalam proses perjodohan. Calon pertama gagal, yang disajikan oleh Pastor Shani nggak working. Hidup saya berantakan karena dia. Karena Pastor Shani salah memberikan saran. Tapi kan teman kamu itu. Bentar, ini di-record ya? Kan? Aduh ya, agak bahaya nih di-record. Lalu Kak Victor yang mengenalkan saya sama istri saya tercinta, ini adalah Kristi Santoso. Kami menikah 14 tahun, kami pindah ke Pekalongan karena istri saya tinggal di Pekalongan. Saat ini anak saya 3, perempuan semua. Anjing saya perempuan, kucing saya 2 perempuan. Mbak saya perempuan, 2 orang. Karyawan toko tempat istri saya kelola rata-rata perempuan. Bayangkan ketika datang bulan di waktu yang bersamaan. Saya memilih melayani Kristus untuk menghindari mereka. Berat sekali. Nah saat ini kami aktif melayani di Semarang dan juga di salah satu gereja di Family Ministry. Lalu kami aktif juga di The Parenting Project, jadi kami program aplikasi untuk memberkati gereja-gereja di Indonesia bersama dengan CBN, di mana program itu bisa di-download, ada 7-11 modul untuk belajar parenting, kami baru pulang dari Papua juga. Jadi itu aktivitas kami yang utama selain istri saya mengelola sekolah TK sampai dengan SMP. Mungkin itu aja ya, terlalu panjang perkenalannya, saya sudah makan 5 menit. Oke, ini fotonya. Kita akan lanjut ke pembacaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca Matius 4 ayat 18 sampai 22. Perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Kita baca bersama-sama, saya akan bacakan dari 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka yaitu Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mari kita berdoa untuk firman. Bapakku memberkati ruangan ini, Allah yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa, memberkati setiap hati kami. Supaya Allah Roh Kudus berbicara secara pribadi. Firman boleh sama tapi Allah akan mewahyukan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kami karena Engkau Allah yang pribadi. Berkati tempat kami berdiri ini bukan panggung, ini adalah altar di mana kami berdua bisa mempersembahkan hidup kami untuk menceritakan kebenaran Allah, bukan kebenaran kami pribadi.
Salib Kristus yang kami pikul memampukan kami untuk menceritakan sebenar-benarnya kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati ibadah pada pagi hari ini. Amin. Oke, next slide. Judul khotbahnya adalah Raising Kids, Making Disciples. Ini adalah judul khotbah pada hari ini dan saya akan mulai dengan satu cerita tentang Nepo Kids. Next slide. Foto yang lebih bagus. Anda ingat 2025 di Nepal ada kerusuhan yang besar yang dipicu oleh Gen Z, di mana alasannya adalah anak-anak Nepo Kids ini yang adalah anak dari pejabat yang korup dan mereka hidup berfoya-foya di luar negeri. Akhirnya Gen Z marah, mereka rusuh. Mereka disebut Nepo Kids, asal katanya adalah nepotisme. Berfoya-foya dengan harta korupsi. Sebetulnya di 90-an awal ada satu nama yang paling terkenal sebagai Nepo Kids yaitu Tori Spelling. Tori Spelling ini terkenal di film Beverly Hills 90210. Umur 40-an seperti saya pasti nonton Beverly Hills 90210. Tapi itu bukan inti khotbah saya, jadi iya aja ya karena ini cuma pembukaan. Nah, Tori Spelling ini acting gak bagus-bagus amat. Tetapi karena bapaknya Aaron Spelling adalah produser terkenal di Hollywood, makanya dia dapat peran di drama series Beverly Hills ini. Yang menjadi heboh adalah dia ini hobi banget belanja, lahir dan besar di Hollywood, hidupnya glamor, lingkungannya glamor, hobinya belanja. Salah satu yang paling heboh, dia lakukan ini tidak hanya sekali, dua kali, tapi sering kali dia menutup satu toko dan menghabiskan dalam beberapa jam 1 miliar rupiah. Ya bisa beli apa saja. Mungkin kalau Anda bilang ya kalau Birkin sih wajar. Tapi kalau sering-sering dan bukan hasil usahanya, kebiasaan apa yang dia pelihara? Benar saja ketika papanya meninggal, Aaron Spelling meninggal, bapaknya pun tidak meninggalkan warisan yang banyak untuk anaknya. Sebagian besar jatuh kepada ibunya, dia cuma dapat sebagian kecil. Apa yang terjadi? Seperti yang bisa ditebak. Dia harus keluar dari rumah, kehabisan uang, tinggal di motel, dan yang paling parah tinggal di RV atau di van. Bersama dengan suami dan 5 orang anak. Dengan lilitan hutang termasuk hutang pajak 60M. Ketika situasi ekonomi sedikit membaik, apa yang pertama dia lakukan? Ngontrak rumah. Di lingkungan yang hedon juga, di lingkungan yang glamour juga, 1 bulannya 200 juta. Jadi old habits die hard. Kebiasaan buruk itu susah matinya. Apabila kita memiliki anak seperti ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Mari kita lihat di Efesus 6 ayat 4. Next slide. Ini menarik. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi hei bapak-bapak, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak harus mendidik. Tapi apakah dengan demikian ibu ongkang-ongkang kaki dan belanja? Oh tidak, kita harus lihat dari Amsal 1 ayat 8. Dibilang bahwa anak-anak kamu harus dengar didikan ayah dan dibilang di sini jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak mendidik, ibu mengajar. Dalam parenting ini adalah pedagog di mana 2 orang suami dan istri berkolaborasi untuk mendidik anak. Ayah mendidik, ibu mengajar di waktu yang bersamaan dengan peran yang sama pentingnya. Jadi ini bukan cuma ayah saja. Tetapi titik tekan di sini saya mau ambil Efesus 6 ayat 4 adalah kata-kata didiklah. Didiklah. Next slide. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak bukan hanya membesarkan mereka. Ini tidak hanya tentang fisiknya bertambah besar. Ini tentang mendidik anak. Kita senang ngelihat anak boleh bertumbuh semakin besar, semakin tinggi, semakin sehat, semakin cantik. Tapi itu tidak cukup karena Allah mau orang tua mendidik. Sekarang kita lihat, didik, akar kata Yunaninya adalah paideia. Atau dalam kebudayaan Yunani pada masa Romawi, artinya
proses membentuk manusia ideal. Para filsuf Yunani menerjemahkan ideal ini secara intelektual, secara moral, secara karakter, secara tubuh fisik. Dia harus sempurna. Dan tujuannya kesempurnaan ini untuk menjadi warga negara Roma. Karena kata ini muncul ketika Roma yang dipengaruhi oleh Helenistik, kebudayaan Yunani sebelumnya itu berkuasa. Jadi harus jadi warga negara Roma yang baik. Itulah ideal. Tetapi Paulus mencatat kata paideia ini bukan untuk membentuk warga negara Romawi. Paulus ingin mengcounter pemikiran ini dengan kita bersama-sama berpikir, siapakah manusia ideal itu? Contohnya, adakah yang lebih ideal daripada seorang manusia yang mampu memenuhi hukum Taurat tanpa cacat? Yang tidak ditemukan dosa sedikit pun. Yang pada akhirnya karena ketaatannya mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Adakah manusia yang lebih ideal daripada manusia seperti itu? Tidak ada. Yesus adalah gambaran manusia paling ideal. Maka paideia yang dicatat dalam Alkitab artinya adalah membentuk murid Kristus. Next slide. Karena itu Bapak dan Ibu, parenting bukan hanya membesarkan anak. Parenting bukan hanya memastikan bahwa dia tidak hidup meminta-minta. Atau tidak miskin. Parenting is disciple making journey. Proses pemuridan. Parenting adalah memuridkan. Siapa murid Anda yang pertama? Anak-anak Anda. Anda dipanggil untuk menjadi guru bagi anak-anak Anda. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membaca ayat yang tadi. Kita coba fokus pada Matius 4 ayat 19. Bagaimana Yesus memanggil murid yang pertama dengan kalimat berikut ini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 kata kunci dalam memuridkan. Ini paling basic, ini yang general, ini adalah prinsip. Yang pertama adalah ikutlah aku. Yang kedua akan kujadikan. Yang ketiga penjala manusia. Kita bahas yang ikutlah aku dulu ya. Ikutlah aku ini adalah poin yang pertama. Saya cerita sejarah dulu. Kenapa kata-kata ini jadi penting? Zaman dulu, pada zaman Yesus pola pendidikan Yahudi, umur 5-10 mereka akan masuk dalam sebuah sistem pendidikan yang namanya Bet Sefer. Di mana anak-anak ini harus menghafal 5 Taurat Musa. Kejadian, lalu ada Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu harus dihafal. Hanya anak-anak yang paling cerdas, yang menunjukkan etos belajar yang paling tinggi yang bisa naik kelas. Kalau gagal, dianggap kurang kerja keras dan kurang cerdas, maka anak-anak ini akan disuruh kamu pulang ke rumah orang tuamu, tetap jadi orang Ibrani yang baik, tapi belajarlah pekerjaan orang tuamu. Bapakmu nelayan, belajarlah untuk jadi nelayan. Bapakmu tukang kayu, belajarlah jadi tukang kayu. Yang pintar, yang terbaik dari kelasnya, itu akan masuk ke tahapan berikutnya. Umur 10-14 tahun masuk ke tahapan yang namanya Bet Talmud. Di mana mereka di kategori ini, Bet Talmud ini, mereka tidak hanya menghafal 5, tapi keseluruhan kitab Perjanjian Lama. Mulai tulisan para nabi, tulisan-tulisan yang lain. Mereka harus menghafal itu dan mereka juga harus mampu berargumentasi secara interpretatif. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi kayak gayanya Yesus. Dengan mengutip ayat ayat Taurat ini dengan tepat. Mereka yang paling menunjukkan kecerdasan intelektual itu akan masuk ke tahapan berikutnya.
di usia 15 sampai 30. Yang gagal kemana? Pulang. Kerjakan pekerjaan orang tuamu. Masuklah mereka ke tahapan 15-30. Beth Midras. Apa yang dilakukan? Mereka akan cari guru yang mereka kagumi, namanya besar, dicari. Lalu mereka datang dan bilang sama gurunya, "Guru, Rabi, bolehkah aku menjadi muridmu?" Apa yang dilakukan oleh Rabi dan guru ini? Dites. Gimana disiplin rohaninya, gimana moralitasnya, bagaimana pengetahuannya. Ngerti gak dia, tahu gak dia, bisa gak berargumentasi, ingat gak dia kutipannya benar atau tidak. Kalau perform, kalau bagus, boleh jadi guru. Boleh jadi murid, artinya dia bisa ngikut gurunya. Kemanapun pergi, dia bakal ngikut. Diterima jadi murid. Lihat, untuk diterima, dia harus perform dulu. Untuk diterima, dia harus perform dulu. Yesus enggak. Ini dia. Dia datang. Andreas, Petrus, ikut aku. Apa pekerjaan Andreas Petrus? Nelayan. Artinya dia orang gagal di sekolah. Begitu ketemu, apa dites? Apa ditanya? Apa berargumentasi? Prinsip parenting yang pertama adalah penerimaan dengan kasih tanpa syarat. Ya Bapak Ibu teman-teman sadar gak sih bahwa sebenarnya manusia itu disebut sebagai human being and not human doing. It's the being that makes us human and not the doing. Maka identitas kita sebenarnya ada, nilai kita, harga kita itu ada pada keberadaan kita dan bukan pada apa yang kita lakukan. Setuju ya? Dan sebagai orang tua kita penting untuk kita orang tua bisa mengkomunikasikan ini kepada anak-anak. Sehingga anak-anak dalam tumbuh kembang mereka bisa memiliki satu pandangan yang sehat dan keyakinan yang kokoh bahwa mereka dicintai karena keberadaan mereka dan bukan karena performance mereka. Nah, orang tua punya 2 kalimat sakti yang hari ini saya akan share. 2 kalimat sakti yang orang tua bisa kasih untuk encourage atau untuk mendidik anak-anaknya. Kalimat yang pertama adalah I love you. Katakan sama-sama I love you. I love you adalah sebuah kalimat yang unconditional. Diberikan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Mau nilainya 5, mau nilainya 10, I love you, kamu anak mama. Mau kamu menang kompetisi, mau gak pernah ikut kompetisi, I love you, kamu anak mama. Ya. Mau dapat best attitude di sekolah ataupun anak tawuran gitu ya, I love you, kamu tetap anak mama. Itu kalimat yang pertama, I love you. Tapi kalimat kedua yang orang tua harus miliki adalah I am proud of you. Kalau anak kita semesteran misalnya ya, terima rapot, terus nilainya bagus-bagus, 8, 9, 10. Maka pulang rumah kita bisa bilang, I love you and I am proud of you. Kalau nilainya 5, ya jangan dibilang I am proud of you ya. Jangan juga ngomong I'm proud of you dulu mama mah dapatnya 2, 3. Sekalian kalian dapat 5, udah oke lah. Nggak gitu juga gitu. Kalau misalnya anaknya berantem di sekolah, pulang dalam keadaan lebam gitu ya, dalam keadaan sedih, marah, terpukul. Kita bisa bilang I love you, but I am not proud of what you did. Ya, sehingga kalimat I am proud of you itu bisa kita berikan sebagai tambahan, sebagai afirmasi atas hal baik dan usaha yang anak kita sudah lakukan. Sehingga ketika orang tua bisa memainkan 2 kalimat ini dengan baik, anak-anak akan tumbuh dalam sebuah pandangan yang sehat bahwa mereka dikasihi apa adanya. But at the same time, mereka juga termotivasi untuk selalu melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Ya. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah bisa next, sorry.
ketika kita mengasihi anak, ternyata itu tidak cukup. Kita harus mengasihi anak sampai anak-anak merasa dikasihi. Kalau hari ini saya punya pertanyaan, Bapak Ibu, orang tua yang ada di tempat ini, siapa di sini yang mengasihi anak-anaknya? Wih, saya yakin semua dengan kompak dan serempak akan menjawab, saya, iya. Saya sayang banget sama anak-anak saya. Tapi kalau saya balik pertanyaannya sedikit ya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah anak-anak Bapak Ibu tahu, paham, merasa, menyadari bahwa Bapak Ibu itu sayang sama mereka? Mungkin Bapak Ibu akan butuh sedikit waktu lebih banyak untuk berpikir, ngerasa gak ya mereka itu? Ngerti gak ya mereka itu? Kalau aku itu sayang banget sama mereka. Ya, sehingga mengasihi anak itu saja tidak cukup. Kita harus memastikan bahwa mereka sadar, mereka ngerti, mereka merasa bahwa mereka dikasihi. Nah, Gary Chapman mengungkapkan 5 bahasa kasih. Ya, bagaimana kita mengasihi pasangan ataupun dalam hal ini bagaimana kita mengasihi anak-anak. Nah, pastikan kita berbicara dalam bahasa kasih mereka dan bukan bahasa kasih kita. Butuh waktu 30 tahun buat saya menyadari bahwa papa saya itu sayang sama saya. Ngenes gak sih? Karena Kristi kecil punya bahasa kasih sebenarnya waktu berkualitas sampai sekarang ya. Bahasa kasih saya adalah waktu berkualitas. Sesuatu yang papa saya gak bisa kasih. Jadi waktu usia saya kurang lebih 30 tahun saya baru nyadar, oh kalau papa saya itu ngasih barang, kalau papa saya itu kirim sesuatu, beliin saya sesuatu, itu adalah cara papa saya mengasihi saya. Tapi dulu gak nyampe. Kenapa? Karena saya dikasih tidak dengan cara bahasa kasih saya. Nah hari ini kita belajar sebagai orang tua. Mungkin kita juga punya pengalaman di masa lalu yang sama dengan orang tua kita dan sebagainya. Tapi hari ini sebagai orang tua kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak saja tidak cukup. Kita harus mengasihi mereka dengan bahasa kasih mereka. Sampai di titik mereka tahu, paham dan merasa bahwa kita mengasihi mereka. Di beberapa seminar kalau kami ngasih, biasanya orang tua argumennya begini, saya udah mati-matian nyayangin anak saya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cuman buat anak. Itu bukti saya sayang sama anak. Iya, kita dengar. Bapak yakin gak anak ngerasa disayangi dengan cara itu? Terus dia ngelamun biasanya orang-orang. Karena seringkali itu kita mengekspresikan bukan sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Tiap anak akan beda bahasa kasihnya. Pulang dari Jakarta, kalau saya bawa oleh-oleh, anak nomor 3 doang yang ngerasa disayang. 1, 2 enggak, yang ke-1 tuh butuh didengar ceritanya. Yang kedua butuh saya siapin makanan, karena beda-beda. Itu kurang lebihnya ya, kapan-kapan kita lebih detail. Mengasihi bukan dengan cara kita menunjukkan kasih, tapi sampai anak merasa dikasihi. Yang kedua, kamu akan aku jadikan. Ikut aku, ini yang kedua lanjutannya, kamu akan aku jadikan. Ini prinsip dalam pemuridan. Anda pasti sering mendengar kata-kata come as you are, but don't stay as you are. Karena Yesus begitu. Yesus mengasihi dan menerima orang berdosa. Tapi Yesus tidak membiarkan untuk orang hidup dan berkubang di dalam dosanya. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus menerima orang berdosa. Gereja menerima orang berdosa. Tanpa penghakiman. Tapi gereja dan Kristus tidak akan membiarkan orang untuk hidup dan terus melakukan dosa. Begitu juga sama anak-anak. Anak-anak membutuhkan yang namanya disiplin yang mentransformasi. Disiplin Anda harus bedakan dengan hukuman. Enggak semua hukuman Anda bisa bilang saya lagi mendisiplin anak saya. Enggak, sebetulnya Anda cuma ngeluapin emosi atas kesalahan-kesalahannya. Pengen aja ngepret. Kenapa? Ya pengen aja gitu, udah gemes gue. Bikin malu keluarga. Persis kayak mamahmu. Nah, nanti rembetnya ke situ. Persis kayak mamahnya mamahmu. Persis kayak keluarga mamahmu. Bodoh mereka semua. Yang lebih bodoh yang nikahinnya harusnya. Ya. Suka rembet-rembet.
Jadi sebetulnya keras, kasar, belum tentu sebuah tindakan disiplin. Emosi aja. Hukuman orientasinya selalu masa lalu. Menghukum anak atas kesalahan masa lalu. Tetapi disiplin berbeda. Sebuah tindakan tegas terencana untuk menyiapkan anak ke masa depannya. Kita mengoreksi anak bukan atas kesalahannya. Kita mengoreksi anak supaya ke depannya kamu benar. Itu yang harus kita ingat. Menegakkan disiplin bukan dengan serangkaian aturan yang banyak. Aturan tidur, aturan makan, aturan main handphone, aturan pergi ke sekolah, aturan berbicara dengan orang tua, aturan memperlakukan pembantu, aturannya banyak sekali. Belum tentu kita yang buat aturan hafal. Saking banyaknya aturan. Dan belum tentu suami dan istri sepakat soal aturannya. Itu lebih PR lagi. Aturannya banyak. Menerapkan disiplin terefektif seperti yang Yesus lakukan. Yaitu dengan teladan. Paulus sudah mengekspresikannya kepada kita. Ini bagus sekali. Paulus bilang, ikut aku. Karena aku ikut Yesus. Nah, standar parenting. Nurut sama papa soal aturan ini. Karena papa sudah melakukannya terlebih dahulu. Disiplin dengan teladan. Ya, karena seringkali anak itu gagal untuk mendengarkan kita, tapi mereka tidak pernah gagal untuk melihat kita. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Ya, biasa ada satu pepatah yang bilang buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Anak saya nomor 3 kalau tidur itu persis bapaknya. Perutnya harus dibuka kelihatan, bayangin coba. Cewek bobonya gitu dong ya. Tapi ya gitulah karena mereka entah nurunnya gimana aku juga bingung gitu ya. Tapi yang namanya anak itu selalu meneladani kelakuan orang tuanya. Jadi apapun juga yang orang tua ingin anak-anaknya lakukan, don't just tell them, we show them. Kita nggak bisa cuman ngomong. Dalam bahasa Jawa itu saya sering kali dengar mama-mama itu kalau ngomong ya, kowe iki bocah nek dikandhani memang ya mlebu kuping kanan metu kuping kiri gitu. Saya orang Jawa ya teman-teman. Kalau diomongin itu cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya memang. Karena by nature secara natural kita tuh bukan makhluk yang terlatih untuk mendengarkan. Tapi dengan teladan yang diberikan oleh papa mama, anak-anak akan belajar sesuatu. Amin. Nah, poin yang kedua, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap rumah tangga itu pasti ada yang namanya ADART. Pasti ada yang namanya aturan, ya. Mau aturannya 1, mau aturannya 10 bebas. Setiap rumah tangga bisa menentukan sendiri-sendiri. Dan yang men-set atau yang membuat aturan itu ya pasti papa dan mama gitu ya. Tapi aturan yang dibuat oleh papa dan mama, bisa next slide, adalah aturan yang harus pertama-tama dipatuhi oleh papa dan mama itu sendiri. Karena papa dan mama bukanlah oknum kebal aturan. Ya, jadi aturan apapun juga yang kita pengen itu berlaku di rumah, maka papa dan mama haruslah menjadi oknum pertama yang mematuhi dan meneladankan aturan itu. Yang seringkali membuat anak-anak terluka adalah karena papa mama membuat aturan yang mereka sendiri langgar. Karena papa mama membuat aturan yang berekspektasi untuk anak-anaknya lakukan, tapi mama-mamanya sendiri nggak lakukan. Satu kali di rumah kita pernah punya satu aturan bahwa tidak boleh makan apapun juga setelah jam 8 malam. Gitu ya. Jadi nggak boleh ada susu, nggak boleh ada snack, nggak boleh ada makan lah. Di satu masa James ngambil kelas malam. Dia kuliah online terus ngambil kelas malam. Dan di waktu malam gitu di antara jam 8-9 dia sering kali lapar. Ya kan? Jadi diem-diem lah dia ngambil snack dan sebagainya. Nah ketika anak-anak tahu itu buyarlah aturan ya kan.
mereka langsung apa aja diambil, susu lah, kerupuk lah, biskuit lah, ya kan? Aturan itu dianulir. Kenapa? Karena papa mama yang bikin aturan juga nggak bisa mematuhi. Dan akhirnya kita juga harus meng-cancel aturan itu, benar kan? Yang fair adalah aturan yang dibuat oleh papa mama, diteladankan dulu, dipatuhi dulu oleh papa mama. Sehingga itu menjadi teladan buat anak-anak. Yang berikutnya yang terakhir adalah penjala manusia. Ini berbicara tentang tujuan. Ikut aku, ku jadikan penjala manusia. Anak itu perlu tujuan. Setelah didisiplin gue mau dibawa kemana? Alexander the Great, bapaknya Philip II, ketika umur Alexander 13 tahun, dia dikirim untuk belajar ke Aristoteles selama 3 tahun. Untuk belajar di bawah Aristoteles. Di rumah dia diajar bagaimana menjadi raja, bagaimana berperang, strategi militer. Oleh ayahnya, oleh ibunya bagaimana dia menjadi orang Yunani yang berkarakter Yunani. Orang tua dari Alexander the Great yang tidak mengenal hikmat Allah tahu bagaimana menciptakan lingkungan untuk anaknya menemukan tujuan hidup. Karena ayahnya tahu bahwa anaknya akan menjadi pemimpin Yunani yang menguasai dunia. Dia ciptakan lingkungannya. Untuk Alexander bisa berkembang. Itulah tugas dari orang tua. Next slide. Orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang membantu anak menemukan panggilan dalam kehidupannya. Itu orang tua harus natake, orang Jawa bilang. Karena di dalamnya sudah terpatri sebuah rencana besar Allah yang harus didiscover. Pastor Siani, Pastor David, mungkin beberapa pastor pernah menceritakan tentang patung Raja Daud. Satu bongkah batu besar yang dipahat oleh Michelangelo. Ketika diwawancara dia bertanya, bagaimana kamu bisa membuat patung ini? Dia berkata, oh enggak, saya enggak membuatnya. Di dalamnya sudah ada patung Raja Daud. Saya hanya membuang bagian yang tidak perlu. Wow, itu orang tua. Di dalam diri anak-anak kita, di dalam diri kita, ada panggilan besar dari Allah. Harus diciptakan lingkungan di mana bagian tidak perlu, itu dibuang. Dan kita efektif untuk mencapai tujuan atau destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan dari semula. Ya karena itu meskipun yang namanya pola asuh dan lingkungan itu penting dalam membentuk karakter atau kepribadian anak, kita nggak boleh lupa bahwa anak itu punya yang namanya material bawaan. Karena kita percaya Efesus 2 ayat 10 bilang bahwa setiap orang pilihan itu punya pekerjaan baik yang sudah didesain, di-assign dari semula untuk setiap kita. Waktu saya dulu sering berpikir kayak gini, kenapa ya kalau punya anak itu nggak ada manual book? Kalau kita kalau kita ke toko elektronik beli rice cooker misalnya, atau beli hair dryer gitu, kan at least ada satu pamflet kecil ya, yang menunjukkan ini tuh barang apa, fungsinya apa, speknya apa, dan do's and don'ts-nya itu apa. Tapi kalau punya anak kok adanya cuma ari-ari ya, nggak ada tuh buku manual atau pamfletnya tuh nggak ada gitu. Tapi makin saya belajar, makin kesini, makin saya mendalami gitu ya, saya mikir, oh sebenarnya tuh ada, tapi mungkin nggak kelihatan. Dan kalau dalam bayangan saya, pamflet atau manual book anak-anak itu bentuknya seperti teka-teki yang harus dipecahkan, harus diisi sedikit demi sedikit over time oleh anak itu sendiri, tapi dengan bantuan orang tua. Sehingga menjadi orang tua itu nggak ada kata pensiun. Sampai selama anak kita ada, kita akan selalu menjadi orang tua. Nah, ada 4 fase parenting yang kita bisa pelajari hari ini. Karena menjadi orang tua itu sepanjang masa, tapi peranan dan fungsi kita, approach kita berbeda-beda seiring dengan berkembangnya usia mereka. Cepat saja ya, fase yang pertama itu namanya directing stage ketika anak-anak usianya 0 sampai 6 tahun. Ini adalah masa di mana orang tua dominan memberikan arahan. It's a yes
or it's a no. Kamu nurut mama, no question, no debate. Gitu. Anak diberikan yang namanya satu batasan dan aturan yang jelas dan konsisten. Makanya usia 0 sampai 6 tahun pembiasaan itu penting. Rutinitas untuk anak itu penting. Next stage, ketika anak-anak mulai usia 7 sampai 12 tahun, orang tua mulai menjelaskan alasan dibalik aturan atau instruksi yang diberikan. Mereka bukan hanya dikasih set of rules, tapi mereka mulai diajak berpikir. Karena kognitifnya sudah mulai jalan. Kemudian anak-anak juga belajar diberikan tanggung jawab. Yang tadinya mungkin mandinya dimandiin terus, mulai dipercayakan untuk bisa mandi sendiri. Yang tadinya nggak bisa keramas, bisa keramas. Yang tadinya nggak bisa nali sepatu, mulai bisa nali sepatu. Ya, kepercayaan kecil, tanggung jawab kecil mulai diberikan di usia 7 sampai 12 tahun ini sambil di coaching. Fase yang ketiga adalah mentoring, masuk usia teenage years nih ya, wih tricky nih. Orang tua berubah peran lagi menjadi pembimbing. Kita sudah tidak bisa lagi ngatur mereka dalam segala hal, menentukan apa yang boleh dan tidak kepada mereka. Di sini kata kuncinya adalah lebih banyak diskusi daripada instruksi. Ya, kalau sebelumnya mungkin kita instruksi pakai penjelasan. Yang di sini kita lebih banyak diskusi. Ya, kita make room for discussion. Okay, what do you think? Menurut papa mama begini, but what do you think? Do you agree? Can we agree on this? Gitu. Ada banyak diskusi. Sampai akhirnya di fase yang terakhir atau fase dewasa, itu friendship stage, hubungannya lebih setara. Bukan cuma tinggi badan yang makin setara, tapi hubungan juga lebih setara dan orang tua sifatnya menjadi konsultan dan mereka, anak-anak bisa mulai memutuskan jalan hidup mereka atau memiliki keputusan-keputusan hidup mereka sendiri. Baik. Ini fakta menyedihkan yang harus kita ingat bersama-sama. Barna Institute mengeluarkan sebuah survei di Amerika di mana hanya 3-4% anak-anak yang masih hidup dengan worldview Kristen. Hanya 4% paling banyak. Dari 96 sisanya 94% melakukan sinkretisme. Dicampurkan pahamnya. Antara paham kekristenan dengan pop culture, paham kekristenan dengan filsafat umum stoik dan lain sebagainya. Kekristenan dengan sio mungkin. Jadi sering kita akan temukan nanti, entah mereka terpengaruh TikTok atau media sosial yang lain, aku percaya jodoh di tangan Tuhan, tapi bintangku Virgo hanya cocok dengan Capricorn. Aku percaya bahwa God is my provider, tapi aku buka toko harus jam 11, tanggal 11, bulan 11. Akan dihitung. Akan ada banyak sinkretisme seperti itu. Atau beberapa yang lebih ekstrim, mohon maaf kalau ada anak kecil. Aku tidak mau mengambil kesucian dari pacarku, karena itu aku lebih baik jajan. Dan itu kami dalam konseling sering menemukan. Aku layak untuk bahagia, pernikahan tidak perlu dipertahankan. Karena itu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Growing kids, God's way. Ini bukan cara orang Cina, cara orang kota, cara orang desa, cara orang Batak, cara orang Sulawesi, cara orang Manado. No. God's way. Apa yang kami bagikan sesuai dengan firman Allah. Dan ini sebuah statement yang harus diingat bersama-sama. Slide terakhir. Remember this. In the kingdom of God, identitas is established before destiny is assigned. Kita seringkali datang ke anak kita, anak tetangga, berpikir tentang kedepannya kamu jadi apa ya? Kerjaan apa ya yang kedepannya gak kemakan AI yang uangnya banyak. Padahal panggilan pertama Yesus, ikut aku, jadi serupa dengan aku, seperti aku, cara hidup, cara bicara, cara makan, cara baca Alkitab, ketekunan, ikut aku. Hal pertama yang harus di-assure oleh orang tua adalah menjadikan anak murid Kristus. Bukan tugas YouTube, bukan tugas sekolah minggu, bukan tugas sekolah, bukan tugas gereja,
bukan tugas algoritma sosial media. Devoted Christian is our identity. Peranan bisa berganti, tapi devoted Christian, murid Kristus adalah selama-lamanya. Mari kita tutup mata. Kita berdoa. Untuk setiap orang tua di tempat ini, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, izinkan kami memberkati kalian, Bapak dan Ibu yang sudah menjadi orang tua, Bapak dan Ibu yang akan menjadi orang tua. Bapak, bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, kami datang ke hadirat-Mu dan menyerahkan kehidupan kami sebagai persembahan. Kami berkomitmen untuk mendidik anak-anak kami sebagai murid Kristus. Kami yang hidup tanpa tujuan, kami patahkan kebingungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami tahu apa yang harus kami lakukan kepada anak-anak kami, apa yang esensi untuk anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati rekan-rekan di tempat ini. Terimalah berkat dari surga, hikmat dari surga, pengurapan dari surga. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau paham apa yang harus engkau kerjakan. Jangan menyalahkan dirimu atas apa yang telah terjadi, atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupanmu di masa-masa ketidaktahuanmu. Allah redeem waktu-waktu itu. Allah memberkati. Setiap luka yang ditimbulkan oleh orang tuamu itu tidak engkau transfer ke anak-anakmu. Setiap luka di keluargamu, Tuhan patahkan, Tuhan bungkus, dan Tuhan sembuhkan. Anakmu akan menjadi anak-anak benar, menjadi murid-murid Kristus yang benar, yang hatinya diregenerasi oleh Roh Kudus, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kutuk berhenti di masa Anda, karena ada orang tua yang mengambil tanggung jawab untuk mematahkan kutuk, untuk mematahkan luka dan meneruskan berkat. Terberkatilah engkau orang tua di tempat ini. Berkat Allah melimpah atas kehidupan Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.